Oke, assalamualaikum. Ini part 2 dari pembahasan motor gue ya. Motor Aerox goblok. Nah, udah dibawa ke rumah lagi kan, terus didiemin selama kurang lebih sebulan. Jadi gue cuma dari sebulan itu gue bolak-balik Lembang tuh pakai motor Vario 110 yang warna pink. Yang jadi motor pertama gue waktu masih SMP kalau nggak salah. SMP. Dan motor itu nggak ada lampunya anjing. Langsung bunyinya ngik, kayak mau habis akinya. Sen nggak ada. Emang ngedrop sih akinya kayaknya. Pokoknya benar-benar perjuangan banget tuh. Dan akhirnya kayaknya nyokap gue tuh kayaknya kesian sama gue karena gue pakai motor itu ya. Akhirnya kata dia, udah aja lah beli motor yang lain. Gue dikasih motor NMAX punya dia, tapi dia mau beli lagi kayak gitu. Dan uangnya ya begitu, setengahan sama gua. Terus si motor Aerox uangnya ke nyokap guain, dan kakak gua yang ngejualnya bakal dikasih uang juga sekitar 5 juta katanya. Tapi ya udah sekitar 3 minggu kali ya, 2 minggu ya, 2 minggu lebih lah motor nyokap gue udah beli, motor Aeroxnya belum kejual anjing. Tai emang. Kenapa sih ada motor yang kayak gitu ya? Tai banget emang itu. Nah, dan akhirnya gue sekarang tiap hari pakai motor NMAX. Dan ya, motornya alhamdulillah aman, gak ada kendala ya. Paling cuma shockbreaker yang keras dan udah lecet pemakaian ibu-ibu. Padahal itu motor gue waktu zaman SMA ya, motor NMAX itu. Gue juga udah waktu SMA ikut klub motornya, klub motor NMAX ya. Udah pernah motor-motoran lah ke beberapa tempat juga pakai motor itu. Lumayan banyak pengalaman, lumayan banyak historinya dengan motor itu gua. Dan karena apa ya, gua ngerasa bagasinya tuh sangat besar ya, walaupun pas gua bandingin sama motor nyokap gua bagasinya jadi kayak mungil. Karena motor nyokap gua tuh sekarang PCX 160 yang 2025. Jadi emang bagasinya udah agak lumayan panjang. Nah gitu ya, walaupun dibandingin sama bagasi motor nyokap gue sekarang nggak terlalu besar, tapi gue bandinginnya sama waktu gue bawa R15 R15 V3 ya, gak ada bagasi aja. Gue kemana-mana harus bawa carrier, bawa tas gede, daypack. Tapi itu nggak apa-apa lah, masa muda emang kayak gitu. Dan ya, karena bagasinya gede gitu ya, karena lumayan gede, gue jadi pengen berhenti ngekos. Ini gue sekarang nggak di kosan bos, gue pengen berhenti ngekos. Terus malamnya kan gue sekarang kerja di RSUD, di salah satu RSUD di daerah Lembang lah ya. Itu gue kerjanya non shift dari Senin sampai Jumat, non shift pagi doang ya. Kadang ada yang namanya middle, tapi tetap aja masuknya ke pagi. Middle gue masuk jam 10:30 lah. Dan kalau yang middle itu
berlaku on-callan gitu. Jadi kalau buat yang middle, ada pasien misalnya tuh jam 2 malam. Ini sekarang gue lagi middle aja. Sekarang jam 00.20 tanggal 24 September ya. Ini gue lagi middle, lagi jaga malam, lagi on call lah. Jadi kalau ada pasien yang sitok, itu gue harus langsung ke RS. Nah, itu salah satu alasan gue ngekos. Tapi gue pikir gue pengen nyari yang namanya klinik. Jadi gue pengen pas malamnya, pas siangnya, pas pagi sama siangnya gue di RS, malamnya gue kerja di klinik. Nah, terus gue tidurnya kapan? Ya tidurnya kalau nggak ada pasien. Karena sebenarnya kalau dibilang capek ya bakal capek memang. Tapi kalau di kosan pun sekarang gue ya, kalau nggak ada kerjaan, itu gue juga tetap capek pikiran, pengen bisnis, pengen ada kerjaan, mikirin masa depan, mikirin orang tua. Apalagi kalau di kosan lagi happy ya happy kayak main game karena nggak ada kerjaan, atau nongkrong kayak gitulah. Gue kadang kepikiran sama nyokap bokap gue di rumah. Makanya kayaknya gue pengen berhenti ngekos. Gue ke daerah Lawang ini bukan buat main-main. Gue di sini buat cari nafkah, buat masa depan gue. Jadi gue pengennya nyari klinik yang bisa nampung gue malamnya doang, yang bisa nerima kerja gue malamnya doang. Dan itu pun kalau malam-malam gue lagi on call, ada pasien, gue pengen si klinik itu yang memaklumi gue lah, lagi jaga RS gitu. Paling lama sejam setengah lah, jam setengah sampai 2 jam paling lama itu satu pasien. Karena ya misalnya kan banyaknya paling yang sito itu SC sama APP ya paling setengah jam lebih, paling 45 menit lah paling lama keberlangsungan operasinya. Sisanya ya kayak ngisi status terus ya ngopi. Paling ya berarti sejam lah, jam paling lama banter-banter sampai 2 jam kalau si pasiennya agak ya kondisinya mempunyai komplikasi tertentu lah. Jadi gue pengennya yang bisa kayak gitu sih kliniknya, yang bisa nerima gue. Tapi gue belum nemu Terus si motor NMAX ini gue pengen ubah jadi benar-benar serbaguna lah. Jadi si tangkinya mungkin nanti gue bakal tutup sama buat bagasi. Jadi mungkin bakal nyimpan tas yang benar-benar khusus buat disimpan di tangki NMAX gitu. Terus jadi nanti gue bawa baju, bawa peralatan mandi itu di situ gitu, kayak gitulah, bawa cemilan, kopi-kopi kayak gitu. Jadi gue nggak usah ngekos kayaknya. Dan doakan semoga gue dapet klinik yang bisa nerima gue. Amin. Doain ya. Mantap dalam perjuangan rupiah.